to my channel. Kali ini aku mau cobain merek baru dari Korea yang baru masuk ke Indonesia beberapa waktu lalu. Oke, jadi dari Vation No S Calm Repair Trial Kit, aku akan cobain dulu untuk No Calm Repair Cleansing Gel. Cobain dulu step pertamanya untuk cleansing gel. Kemasannya di seal seperti ini. Jadi untuk cleansing gel ini dia hypoallergenic, kemudian juga udah dermatologist tested dan non comedogenic. Oke, jadi ini kondisi muka aku setelah beraktivitas di dalam ruangan seharian sekitar 10 jam belum dicuci mukanya. Kondisi minyaknya seperti ini. Jadi kondisi kulit aku itu sehari-hari aku hanya pakai cleansing foam atau cleansing gel yang drugstore. Aku nggak pakai yang kayak moisturizer secara rutin, apalagi kayak serum gitu rutin, aku nggak pakai. Terus juga kayak untuk krim yang untuk sekitar mata gitu aku juga nggak ada pakai yang kayak gitu, nggak ada pakai anti aging. Dan dia ini karakternya ini dia mildly acidic, jadi dia membersihkan tapi juga dia akan tetap melindungi skin moisturizing barrier. Jadi dia untuk yang kayak lapisan pelindung kulit itu dia akan tetap terlindung. Oke, jadi ini hasilnya setelah aku bilas. Oke, jadi ini freshly washed. Dia aromanya itu lembut juga, kulit nggak terasa kering sama sekali, nggak ada ketarik. Oke, jadi sebelum aku pakai yang produk skincare lainnya, ini aku mau pakai serum rambut dulu. Habis keramas jangan lupa rambut harus disisir dari ujung dulu, tengah, baru jadi urai dulu nih kusutnya. Karena kalau rambut pas basah itu dia lebih rapuh, jadi kita pas nyisirnya juga mesti pelan-pelan sambil dirasain. Kalau memang kusut sedikit-sedikit aja. Cut kayak begini dia nggak terasa kejambak sakit, dan dia lebih cepat mengurai kusutnya. See? Kenapa kita perlu nyisir sampai ke kulit kepala? Karena dari sisir itu dia akan menstimulasi untuk peredaran darah di kulit kepala kayak gini. Semakin kita takut nyisir, itu dengan kusut yang terakumulasi itu rontoknya bisa tambah banyak. Pasti tetap ada rontoknya pasti. Apalagi kalau lagi capek, stres, itu tuh rontoknya lumayan sih. Nih, agak banyak juga sih. Mau pakai anti hair loss apa segala, tapi kalau kita masih tetap stres, kecapean, atau kita baru sembuh sakit, itu rontoknya emang bisa lebih banyak kayak gini. Apalagi aku masih lagi recovery dari kemarin, kayak kurang fit gitu. Karena sering telat makan, jadi sakit. Well, actually ini produknya kemarin itu aku udah terima lumayan lama, beberapa hari sebelum ini. Aku baru sempat untuk record sekarang karena kemarin-kemarin ini kondisi lagi agak kurang fit. Oke, jadi sekarang ini aku mau pakein oilnya. Biasa aku pakai sekitar 4-5 pump, itu kira-kira seginian. Ratain di telapak tangan, kemudian pakai
tengah ke ujung dulu. Kalau rambut terutama yang di bleach lagi sering catok ya, aku kemarin-kemarin ini kan banyak catok karena banyak bikin foto, video. Nah itu ujung bawah sini nih, yang kayak seginian nih, itu tuh lebih kering daripada biasanya dan lebih gampang kusut. Jadi aku apply agak lebih banyak di bagian-bagian yang sini-sini nih. Oke. Jadi di press di antara telapak tangan tuh sambil disisir-sisir jari. Jadi kita massage-nya itu massage ke rambutnya, bukan ke kulit kepala. Jangan salah dengan serum yang buat kulit kepala, itu kan buat anti hair loss atau kayak kulit kepala sensitif atau untuk ketombe. Nah itu dimassage-nya ke kulit kepala dan dia bukan oil. Although memang ada juga yang scalp treatment yang oil based, tapi di sini secara generally itu kalau yang untuk rambut rontok, untuk kulit kepala sensitif, ketombe, dia not oil based. Dia biasa bentuknya cair, dia nggak lengket langsung menyerap. Kalau ini untuk batang rambut yang kering, dia ada sedikit terasa berminyak. Tapi ini minyaknya nanti kalau kamu udah olesin ke batang rambut tuh dia cepat nyerapnya. Nih kalian bisa lihat, bandingkan tadi sebelum dan ini sesudah aku oles dalam keadaan basah ya. Nah ini jadi udah jauh lebih gampang disisir juga rambutnya. See? Jadi itu kenapa kayak pemakaian kalau serum di rambut itu penting banget. Apalagi buat rambut yang diwarnain, di bleaching kayak gini, udah di bleaching 5-6 kali lebih, bahkan kalau yang di ujung-ujungnya. Itu serum penting sekali buat bagian dari perawatannya. Jadi nggak hanya untuk wajah aja, untuk rambut juga perlu treatment yang sesuai sama kondisinya. Rambut bisa mengalami stres secara fisiknya dari faktor polusi, alat catok yang panas, udah gitu panas hair dryer, kemudian juga aktivitas kita di outdoor kena polusi udara itu pengaruh semua ke rambut. Di ruangan ber-AC itu kelembapan rambut juga jadi berkurang, jadi dia lebih kering, lebih frizzy, lebih kusam. Maka itu kita perlu imbangin sama pemakaian serum. Memang jadi serum buat rambut ada, serum buat muka juga ada. Jadi masing-masing ada fungsinya masing-masing untuk jaga penampilan kita supaya tetap oke. Jadi cara pemakaian produk, entah itu untuk hair care ataupun nanti untuk skincare, itu caranya ada. Jadi kalau cara pakainya kita nggak benar dan dosisnya juga kurang, hasilnya juga nggak akan maksimal. Nah banyak yang aku jumpai itu orang kalau pakai serum buat rambut, dia cuma pakai itu di ujung-ujung sini dikit doang. Dan pakainya juga kadang 1 pump, kadang 2 pump, padahal rambutnya cukup panjang, cukup tebal, atau lumayan kering, atau bahkan yang kering sekali. Jadi pastikan itu kalau cukup itu, nah kayak gini kondisinya. Dari keadaan dia pas masih basah kayak gini, habis kamu sisir, setelah kita aplikasi serum, nah ini kita sisir jari aja itu udah gampang. Dia nggak nyangkut-nyangkut lagi, udah terasa lembut. Lembut tapi sama sekali nggak terasa lengket. Dan di tangan pun juga lihat, dia langsung nyerap. Ini yang bedain antara serum profesional dengan yang drugstore. Kalau yang drugstore dia cenderung pas kita udah oles kayak gini tuh tangan masih ada terasa berminyak dan di rambut dia terasanya berat. Kalau ini dia terasanya ringan tapi lembut. Juga batang rambut pas diginiin tuh dia terasa kuat, ada resistance-nya.
Oke, jadi aku mau tambahin penjelasan dikit tentang cara keringin rambut tanpa sisir, hanya dengan hair dryer dan tangan. Jadi setelah habis keramas, sisir pakai hair oil. Nah, kemudian kerjakan sebagian-sebagian. Jadi bisa sebelah kanan dulu atau sebelah kiri dulu. Itu kita selalu start dari bagian dalam sini, kita keringin kayak gini. Jadi disisir, kemudian sisir jari. Nah, kita tarik, dia kondisinya harus agak relatif lurus, kencang tapi bukan sampai ngejambak kencang. Nah, itu kita keringkan seperti ini, keringkan akarnya dulu. Jadi dari pangkal sini kita keringin dulu semuanya. Nah, kemudian baru kita keringin bagian dari pangkal menuju tengah sini. Moncong hair dryer arahnya bagaimana? Arahnya itu 45 derajat terhadap permukaan rambut. Jadi jangan ditempel, jangan tegak lurus, dan ini harus selalu terpasang. Karena kalau kita nggak pasang, dia elemen pemanasnya itu langsung hadap ke rambut, dan itu yang bikin rambut gosong, kering, dan rusak. Juga anginnya jadi nggak terarah, dia nyebar. Dengan concentrator seperti ini namanya concentrator, part ini dia dipasang di ujung hair dryer. Kalau dia bentuknya pipih kayak gini, nah ini anginnya lebih terarah dan tekanan anginnya juga lebih presisi di bagian yang diarahkan ini. Nah, sementara ada concentrator yang dia moncongnya bulat lebar. Itu hasilnya kalau aku pribadi kurang begitu suka karena dia anginnya kurang terarah, kurang pressure-nya itu tekanannya kurang terkonsentrasi. Jadi untuk dapetin hasil blow yang mengkilap, yang rapih, itu dia lebih lama menurutku ya. Kalau yang begini lebih cepat dan lebih efektif. Nah, itu untuk posisi tangannya, jarinya. Nah, jadi setelah kita keringkan yang atasnya ini tadi, nah ini dia bergerak sejajar dengan si moncong hair dryernya. Moncong hair dryernya jadi dia miring begini. Jadi anginnya lewat di atas permukaan rambut, bukan direct kayak gini. Ini rambutnya bakalan berantakan dan kepanasan juga malah jadi kering dan kusam. Oke, jadi aku ulangi lagi. Nah, kita tarik seperti ini. Jadi tensionnya itu, tarikannya sama arahnya juga mesti benar. Urutannya selalu dari atas sini, ini udah kering, kemudian dari sini ke sini, baru dari tengah ke ujung. Nanti kalau ujungnya mau lebih masuk, baru dibentuk seperti ini. Sambil diarahin, sisirin masuk. Nah, ini setengah jalan, lihat hasilnya. Jadi nggak harus selalu mengandalkan catok atau harus pakai sisir, kecuali kalau rambutnya yang lebih ikal dan lebih susah diatur. Nah, itu sisir akan sangat ngebantu buat dia grip pas narik ininya lebih mantap. Kalau rambutnya yang tipe kayak gini, dia bergelombang, ataupun yang lurus, pengen hasilnya jadi bisa lebih ngembang tapi tetap lurus. Nah, ini cukup
pakai tangan aja kalau mau hasil yang natural, simple dan cepat. Jadi juga dengan kita keringin setelah habis keramas, itu jadi nggak gampang ketombean dan nggak terlalu rentan rontok. Soalnya kan kalau rambut basah itu dia lebih rapuh dan lebih gampang rontok. Jadi jangan biarin dia lembab kelamaan, itu bikin rontok, bikin ketombe. Juga kalau dia kering dalam keadaan kayak gini, kering di kepala, itu keringnya akan kayak kusut-kusut gitu. Dia Nah, untuk settingan panasnya kayak gimana? Settingan panas dan angin. Kalau di hair dryer profesional itu dia ada dua tombol kayak gini, ada dua switch. Yang satu, kalau yang ini yang di bawahnya dia untuk angin. Jadi anginnya ada yang medium, ada yang maksimum. Kemudian untuk panasnya juga ada dua settingan kalau ini. Jadi biasanya kalau dari basah mau cepat kering itu angin maksimum, panas juga maksimum. Nanti kalau pas udah untuk finishing kayak gini, anginnya bisa diturunin ke yang mediumnya. Kalau udah dikeringin kayak gini, bagian-bagian tertentu kalau pengen lebih mulus, lebih mengkilap, lebih kempes, itu bisa ditambahin lagi serumnya dikit kayak gini. Jadi terutama aplikasiin di bagian-bagian yang memang dia lebih kering dan lebih gampang kusut. Untuk pemakaian serum hair oil kayak gini, nggak hanya setelah habis keramas aja. Jadi misalkan udah nanti beberapa jam kemudian terasa ada bagian tertentu udah mulai agak ngembang lagi, itu nggak apa-apa diaplikasikan sedikit lagi, 1 pump atau setengah pump, hanya di bagian itu aja, nggak usah sampai semuanya. Kecuali memang yang kering dan udah mulai ngembang lagi itu semuanya. Nah, hasilnya kayak gini. Jadi kalau mau hasil lebih flat lagi, lebih licin, itu bisa di finishing pakai catok di bagian-bagian yang perlu kayak gini. Nah, sebelah-sebelah sini yang kayak gini bisa finishing pakai catokan lurus, tapi panasnya juga nggak usah terlalu panas. Kayak kalau kondisi rambut yang kayak gini sekitar antara 120 sampai 140 kalau di settingan yang dia angkanya pakai 100 berapa, 100 berapa. Tapi kalau yang settingannya lebih kayak yang low, medium, high, itu mungkin setting di sekitar medium, jangan high. Karena kalau di setting ke yang paling tinggi atau mendekati ke yang paling tinggi, itu rambut bakalan kering dan dia terpanggang sama alat catoknya. Juga warnanya jadi lebih cepat pudar. Jadi dengan kita blow dry yang benar kayak gini, hasilnya udah relatif rapi, relatif lurus, meskipun hanya dengan tangan dan hair dryer. Itu udah save time banyak banget dan nggak perlu catok sampai
selapis tipis-tipis yang membuat rambut kamu tuh terekspos ke plat panas lebih lama dan lebih banyak. Kalau seperti ini kan tinggal finishing aja sedikit-sedikit, jadi kerusakannya juga akan minimum dan warna rambut bakalan lebih terjaga, nggak cepet pudar. No as Calm Repair Peeling Toner. Kenapa dia peeling? Karena dia ada manfaat eksfoliasi ringan ke kulit. Kita aplikasikan sedikit, tuang di kapas. Pemakaiannya ditekan-tekan ke kulit. Nah, ini kita masuk ke step ketiganya untuk No as Calm Repair Intensive Ampoule. Untuk ampul ini cara pakainya kita tepuk pelan-pelan ke kulit. Dia gunanya untuk calming, jadi dia menenangkan stres pada kulit dan iritasi pada kulit. Jadi dia gunanya untuk efek calming, dia menenangkan stres dan iritasi pada kulit. Juga klaimnya di sini akan membuat kulit jadi lebih lembut dan cerah. Teksturnya itu dia cepat sekali menyerap, dia sama sekali nggak terasa lengket. Nah, ini step terakhir, step keempatnya, as Calm Repair Gel Cream. Ya, seperti ini untuk repair gel creamnya. Dia teksturnya seperti ini. Cara pemakaiannya sama, ditepuk-tepuk aja pelan-pelan, tepuk, tekan-tekan begini, ringan-ringan aja. Jadi dia gunanya untuk mencerahkan, dan dia ada efek brightening itu, dan untuk anti wrinkle juga, anti kerut.